Salam sukses. Makin mendekati hari H pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Gibran mulai ada yang berani nyinyirin Prabowo hanya atas dasar dari deretan jumlah orang-orang yang kemarin diundang ke Kertanegara oleh Prabowo. Padahal menurut Mr. Q, sebenarnya para kelompok yang punya hobi nyinyir ini tidak boleh mengambil kesimpulan terlalu dini. Itu kenapa dengan mengambil kesimpulan terlalu dini lalu mengoreksi langkah-langkah yang saat ini sedang diambil oleh Prabowo itu tidak pantas, karena sebelum ada pelantikan itu artinya semuanya ini belum final. Nah, buat kelompok-kelompok pemecah belah dan yang punya hobi nyinyir ini, saya juga merupakan bagian dari warga Indonesia yang juga bisa menilai bahwa mana sebenarnya kelompok orang-orang yang berjiwa besar dan mana sebenarnya orang-orang yang berjiwa kerdil atau pecundang. Dan saya melihat kelompok-kelompok ini semuanya hampir selalu bisanya mengoreksi dari sisi negatifnya. Misalnya terhadap Prabowo ini, mereka mengoreksi Prabowo itu dari sisi negatifnya. Kelompok yang ini sebenarnya tidak ada satupun jejak digital yang menunjukkan bahwa mereka pernah punya karya yang bisa bermanfaat buat bangsa ini. Jadi buat para kelompok ini, saya sarankan jangan bisanya cuma selalu mengoreksi dan menyalahkan dengan argumen-argumen yang berasal dari kacamatanya sendiri, karena ini harus dilihat dari kacamata negara. Coba teman-teman kita lihat videonya dulu seperti apa mereka nyinyirin Prabowo ini. Inilah videonya. Yang menarik juga kan, kenapa ada Sri Mulyani di situ? Nah, kalau saya menyebutnya ini rezim ngutang nih. Jadi yang mengerti bagaimana berhutang, membayar hutang dan kelihatannya dipercaya oleh para pengutang yang memberikan hutang itu maksudnya hanya Sri Mulyani. Maka wah, wajar nih Sri Mulyani ada di sini. Berarti memang keberlanjutan ini. Begitu ada Sri Mulyani, keberlanjutannya confirm tuh. Langsung. So artinya juga dengan adanya Sri Mulyani ini, jangan-jangan rencana Badan Penerimaan Negara tuh nggak jadi juga, karena Sri Mulyani ini bukan, setahu saya, pemahaman saya, bukan Menteri Keuangan yang memiliki paham akan memisahkan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara, pajak dan bea cukai. Tapi keesokan harinya Wamenkyu langsung 3, Anggito Abimanyu, Thomas Jiwandono, nggak salah satu lagi Suhasil. Jadi ditambah 1 wamennya. Nah ini juga nanti kita kira-kira. Ada Erick Thohir kemarin, yang tadinya digadang-gadang, wah ini mungkin nggak masuk, tapi ternyata masuk. Bisa juga dia masuk karena memang sekompatriotnya Pak Prabowo, bisa juga dia masuk karena PSSI atau di-endorse oleh partai politik tertentu. Kalau misalnya Pak Prabowo itu mengajak menteri-menteri ya seperti Sri Mulyani, kemudian siapa lagi, Pak Budi Gunadi Sadikin ya, kemudian ngajak siapa lagi, Pak Erlangga Hartarto dan seterusnya, rasanya wajar. Ya apalagi kalau kita tambahkan bahwa orang-orang itu misalnya sudah punya ide, punya gagasan. Jadi intinya adalah bahwa Pak Prabowo mengajak menteri-menteri yang 15 atau 16 itu barangkali sesederhana bahwa dia kenal dengan mereka, dia menganggap mereka itu kompeten, dan karena itulah kemudian ya diajak masuk kabinet, yang tidak akan terjadi kalau misalnya ya presiden terpilih itu bukan anggota kabinet. Gitu Bang. Jadi jangan terlalu jauh mengambil suatu kesimpulan yang sebetulnya penjelasannya sangat-sangat sederhana. Kabinet ini mungkin kabinet kompromi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau saya tidak boleh menggunakan kata-kata quote and quote instruksi dari Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, inilah kabinet hasil kemenangan elektoral yang akan mungkin membebani negara. Kemudian yang ketiga, sangat mungkin juga dalam waktu dekat
Pak Prabowo akan mengevaluasi kabinetnya dan silakan saja kalau kemudian mau melakukan reshuffle. Saya pesan sama Pak Prabowo, kalau bisa jangan bikin rapat kabinet pagi-pagi dadakan, semuanya harus datang. Karena kalau semuanya harus datang, menteri plus wakil menteri ada 100-an lebih plus plup itu tuh si Rider itu bisa macet Jakarta. Jadi tolong sampaikan Bang. Jadi kalau rapat itu kalau bisa menterinya dikasih jeda waktu lah. Ekonomi jam 7, nanti hukum jam 9. So kalau rapat bareng-bareng town hall gitu bisa macet juga Bang. Kita capek juga nih kan, apalagi kita misalnya kantor di sini nih. Dan pasar di sebelah tuh. Satu aja keluar, terus lagi keluar lagi. Wah, banyak banget. Kita belum tahu pasti berapa jumlah kementerian yang akan dibuat, apakah 44, apakah 45, apakah 46. Dan kita juga sebetulnya harus agak hati-hati dalam memberikan komentar pada hari ini termasuk saya. Karena sesungguhnya kita itu belum tahu persis berapa posnya, nomenklaturnya apa saja, dan siapa yang akan menempati pos itu. Walaupun sekitar 80% kita bisa membaca lah ya, bisa menebak. Kalaupun bukan membaca ya minimal menebak lah. Masing-masing orang dan pos-posnya. Tetapi sebetulnya harus ditunda dulu penilaian yang 100% itu. Nah, kabinetnya memang banyak menterinya. Saya kira yang perlu diberikan perspektif di sana kan karena ada pro dan kontra. Yang kontra itu biasanya mengatakan ini pasti biayanya akan besar. Ya, secara logika menurut saya itu ya logis aja. Misalnya rumah dinas tadi udah dibahas oleh Bang Hensat, rumah dinasnya nanti akan tambah. Tapi kalau soal kemudian jadi macet menurut saya itu jelas lebay ya itu. Harus dijawab juga itu. Jelas lebay itu. Pertama, rumah dinas tuh sekarang ada 2 tempatnya. Pertama di Widya Chandra, yang kedua di Denpasar. Jumlah rumah dinas di situ tuh udah fix tuh. Nggak mungkin kemudian rumah dinas yang ada kemudian dibagi 2 orang menteri misalnya. Satu rumah dinas dibagi 2 orang menteri, nggak mungkin. Paling harus dicarikan tempat yang baru ya untuk menteri-menteri yang jumlahnya melebihi dari yang sudah ada. Kalau sekarang ini cukup di Widya Chandra dan cukup di Jalan Denpasar, mungkin nanti harus dicarikan di tempat yang lain. Yang jelas bertambah 10 menteri itu tidak akan bikin macet, itu lebay. Itu tapi bertambah lah 10 rumah dinas katakanlah. Bertambah juga kendaraan dinas, ya. Bertambah juga operasional menteri misalnya. Tetapi dalam kacamata yang lain sebetulnya saya berusaha melihat bahwa Pak Prabowo sedang mempertajam fungsi dari masing-masing kementerian. Sedemikian rupa sehingga masalah-masalah yang selama ini mungkin tidak cukup tertangani akan tertangani lebih baik. Jadi ini kombinasi antara sebuah strategi manajerial, ya, suatu pendekatan baru dari Pak Prabowo bahwa masalah-masalah ini akan lebih baik ditangani kalau kemudian skopnya diperkecil, ya, menterinya diperbanyak dan masing-masing menteri itu bertanggung jawab terhadap skop persoalan yang lebih kecil dan itu membuat dia menjadi lebih efektif dan diharapkan lebih efisien. Yang kedua, berbarengan juga dengan belief system seorang Prabowo Subianto bahwa untuk menghadapi masalah-masalah bangsa diperlukan adanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Saya menganggapnya ini adalah kabinet quote and quote ya, instruksi Jokowi. Kabinet instruksi Jokowi hadir. Ini kemudian pendapat ini Bang, itu langsung dibantah oleh orang-orang di sekitar Jokowi dan orang-orang di sekitar Prabowo. Silakan tanya menteri-menteri itu, apakah mereka di-endorse oleh Jokowi? Ya nggak bisa lah, pasti jawabannya kan enggak. Gitu ya. Tapi semakin dibantah, saya kok semakin yakin emang benar itu ada endorsan lah dari Pak Jokowi. Pak Prabowo percaya deh sama saya kalau menteri ini pasti bisa membantu Pak Jokowi.
Dan orang-orangnya itu kan hampir semuanya tepat tuh, Pratikno, kemudian Pak Tito dan lain-lain. Tapi begini, saya memilih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin pemerintahan dan untuk memimpin kabinetnya. Masalah komposisinya sekarang ada teman-temannya dia di kabinet ataupun orang-orang baru lainnya, saya persilahkan Pak Prabowo untuk memimpin. Silakan aja. Hanya mungkin juga kita menerka-nerka boleh juga. Sampai seberapa lama orang-orang di kabinet ini akan bertahan di kabinetnya Pak Prabowo. Mungkin pada saat Pak Prabowo menginginkan ada perubahan total di kabinetnya, maka mungkin dia akan lakukan reshuffle. Orang-orang di Gerindra menurut saya akan lebih tepat berada di kabinetnya Pak Prabowo karena orang-orang ini terbiasa mematuhi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Ini kan orang-orangnya Sugiono, Fadlizon dan lain-lain kan memang dikenal orang-orangnya Pak Prabowo. Soal apakah Pak Jokowi cawe-cawe, ya. Saya menilai bahwa sebetulnya pertama tentu ya, Pak Prabowo itu sebagai presiden punya hak prerogatif dan pada titik itu kita harus mengatakan bahwa semua asumsi-asumsi mengenai campur tangan dan seterusnya itu harus berhenti. Karena apa? Udah jelas tegas ditulis dalam konstitusi kita bahwa menteri itu adalah wewenang presiden, prerogatif presiden. Partai-partai politik, tokoh-tokoh politik kita juga sudah punya alam pikiran yang sama bahwa urusan kabinet, urusan menteri itu adalah prerogatif presiden. Kalau dikatakan bahwa banyaknya menteri, ya, banyaknya menteri Pak Jokowi yang masuk ke dalam line up yang disusun oleh Pak Prabowo sebagai sebuah bentuk cawe-cawe Pak Jokowi, menurut saya itu kejauhan, ya. Terlalu jauh mikirnya, terlalu spekulatif, ya. Karena apa? Karena pertama Pak Prabowo itu, ya, adalah bagian dari sebuah keberlanjutan Pak Jokowi. Jadi nggak usah disuruh pun pasti Pak Prabowo akan punya kecenderungan untuk meneruskan program-program kerjanya dan tim kerja yang selama ini membantu Pak Jokowi. Justru itulah bukti keberlanjutan itu. Ya. Yang aneh kalau kemudian misalnya presiden terpilih Anies Baswedan, lalu dia membawa 16 menteri Pak Jokowi. Nah itu aneh. Ya. Itu dia. Itu baru harus dibahas tuh. Tapi kalau yang terpilih sebagai presiden adalah Pak Prabowo yang jelas-jelas mengatakan dia adalah keberlanjutan Pak Jokowi, lalu ada menteri-menterinya Pak Jokowi, itu nggak aneh, itu justru sangat wajar. Ya. Sangat wajar, karena Pak Prabowo sendiri menahbiskan dirinya sebagai bagian dari keberlanjutan Pak Jokowi. Jadi jangan ditarik kejauhan bahwa ini agendanya Pak Jokowi yang dipaksakan atau diinstruksikan kepada Pak Prabowo. Jangan begitulah. Pak Prabowo ini tokoh besar, Pak Prabowo ini tokoh lama, ya kan? Beliau itu jenderal, beliau itu pendidikannya di luar negeri, ya. Beliau itu sudah mendirikan partai 2008, berkali-kali ikut pilpres, ya, ketua umum partai besar, ya. Enggak boleh kita itu seperti mendepresiasi atau mendiskon Pak Prabowo seolah-olah apa yang beliau kerjakan itu adalah produk atau dikte dari orang lain. Menurut saya itu agak keterlaluan itu, Bang, agak keterlaluan.